Untuk memudahkan pemasangan, kita tidurkan dulu casingnya. Lalu kita sambungkan kabel floppy-nya ke motherboard sini. Ke tempat yang tadi, betul. Kita tunjukkan ya. Ya. Nah, ini kan semua komponennya telah terpasang semua. Lalu kita pasang kabel-kabel powernya atau kabel dayanya. Kita harus teliti ya. Harus teliti. Yang untuk komponen mana? Betul. Sama-sama kita pasang apa dulu? Sama-sama kita pasang kabel power untuk motherboard. Yang ini juga perhatikan ada penguncinya, kirinya ini penguncinya. Lalu ini ada pemandunya di sini. Ini bentuknya tidak kotak, jadi tidak mungkin salah. Ini dibandingkan kabel power yang lain beda sekali, ini bentuknya unik, panjang ya, bentuknya paling panjang. Kita tekan aja sampai bunyi klik. Itu letaknya di samping prosesor. Oh ya. Kemudian kabel floppy. Kabel floppy untuk powernya. Untuk menyudut dia di ujung. Kirinya dia lebih kecil dari kabel power yang lain. Agak tipis dia. Oh ya. Kemudian ini kabel power untuk hard disk. Apa yang harus diperhatikan? Ini bentuknya juga. Kemudian dia nggak mungkin kebalik karena dia ada kuncinya juga, ada pemandunya di sini. Oh, bentuknya miring. Masing-masing pasangannya tuh pasti bisa pas ya dimasukkan ya. Kalau terbalik itu juga kemungkinannya kecil ya. Betul. Kemudian DVD drive-nya juga kita pasangkan untuk powernya. Lalu kemudian pasang kabel untuk prosesor, bentuknya segi 4, terus ada penguncinya juga. Itu pasang di mana? Kita pasang di sebelah sini. Ya. Oke, kemudian semua, kemudian kabel untuk kipas-kipas ini perlu dipasang juga. Kabel kipas ya satu persatu, sama kabel kipas untuk CPU atau untuk casing, letaknya ada di sebelah sini. Nggak mungkin terbalik, kuncinya dilihat juga. Kemudian kabel apa lagi? Kemudian kabel CPU fan atau kabel kipas untuk power supply kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kabel kipas juga ini pasangkan juga untuk casing. Kabel power dari power supply. Terus kemudian kipas untuk pendingin dari hard disk kita pasangkan juga. Sebelahnya. Ya, selesai.
Ini masih ada kabel yang sisa yang belum dipasang. Ya betul, tinggal kabel USB yang letaknya ada di sini, kabel USB, lalu kabel untuk power reset dan indikator lainnya. Gimana tuh cara pasangnya? Cara pasangnya bisa lihat dari manual kartunya atau buku manualnya. Itu udah jelas ya. Ya, jelas sekali di sini. Pasang kemana? Oke, semua kabel sudah terpasang. Kemudian kita lakukan apa lagi? Ini sudah selesai semua. Untuk kabel dalamnya sudah selesai. Sekarang kita pasang kabel daya dan kabel-kabel yang lainnya di luar. Kita berikan dulu casingnya. Setelah kita berdirikan, lalu kita pasang kabel daya. Kabel daya ini mungkin terbalik posisinya dan cara pemasangannya karena ada posisi-posisi yang tidak mungkin terbalik atau posisi kuncinya pada soketnya juga. Kita tinggal taruh aja. Kemudian kita pasang kabel untuk keyboard, mouse, dan monitor. Siapkan keyboardnya. Untuk mouse ini kita sesuaikan dengan warna atau dengan simbolnya. Ada simbol mouse, juga ada kan, tapi kita terbalik juga karena ada posisi kuncinya di sini. Siapkan. Lalu keyboard juga sama, ada kunci dan ada gambarnya atau ada logonya. Lalu untuk monitor juga, untuk kabel monitor juga tidak mungkin terbalik karena posisinya juga sendiri, letaknya di diputar dengan jarinya. Lalu kita siapkan kabel daya untuk monitor, sama seperti kabel daya untuk CPU. Kemudian panelnya belum. Cukup mudah untuk nutupnya. Open ya? Iya. Setelah kabel daya kita pasang semua, lalu kita pasang speaker yang lupa. Kemudian kita pasang kabel untuk audio atau kabel speaker. Pasang ini yang bertuliskan out atau berwarna hijau. Kemudian ini kabel daya atau adaptornya, speaker, siapkan. Pemirsa, mari kita langsung menginstal sistem operasinya. Pertama-tama, Siapkan ini.